Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari rumah tusuk konde alias ngantong. Mungkin teman-teman bingung ya, tusuk konde apa sih? Tusuk konde, ya udah bisa bayangin kan? Kecil di depan, gede di belakang. Nah, alias ngantong. Itu kalau di dunia properti mungkin lebih kenalnya ngantong ya, gitu. Ngantongnya itu macam-macam. Ada yang bentuknya trapesium gitu, membesar gitu ke belakangnya. Ada juga yang depannya kayak gang kecil gitu, kayak pipa, terus belakangnya tiba-tiba gede gitu. Nah itu teman-teman bisa ada beberapa kondisi yang intinya tetap bisa dikatakan bahwa ini modelnya ngantong gitu. Kita langsung masuk ke pembahasan tentang kelebihan rumah yang ngantong ini atau tusuk konde ya. Gitu. Yang pertama adalah rumah yang modelnya seperti ini menjauhkan pelaku kriminal dari kita. Tahu kenapa? Karena rumahnya kesannya kecil, gitu. Bisa jadi pas mau masuk rumah, ya rumahnya cuma kayak gitu, segitu. Lebarnya cuma 3 meter, 2 meter. Punya apa? Gitu. Padahal diapit sama rumah kiri kanan yang gede-gede dan lebar-lebar. Mungkin lebarnya 6 meter, ada yang 10 meter. Wah, ya itu rumah nggak bakalan perhatiin lah. Gitu. Ini mah rumah orang susah, ini paling dia dapat warisan doang di sini. Udahlah, dilewatin. Pasti dilewatin sama kriminal. Nggak bakalan diincar. Barang dijamin. Padahal, begitu kita masuk rumah, jalan sedikit, belakangnya, beng, wah, lebar. Gitu, gede, luas. Jadi, kelebihan pertama, aman ya. Karena biasanya kriminal itu menilai dari depannya gitu. Kalau depannya udah kelihatan sempit gitu, kurang prospek, ini mah bukan orang kaya nih, udahlah, lewatin aja. Nah, kondisi kedua terkait dengan kelebihan dari rumah tusuk konde ini atau ngantong, ini adalah rumah ini mudah dijual. Kenapa? Karena banyak mitos dan kepercayaan terkait dengan rumah tusuk konde ini. Yaitu katanya kalau rumahnya bentuknya ngantong itu banyak rezekinya, bisa nampung uang, bisa nampung rezeki gitu karena bentuknya gede di belakang. Jadi di depan kayak saluran masuk, bisa bertumpuk tuh di belakang. Nah itu salah satu yang masih sangat-sangat dipercaya oleh masyarakat di Indonesia. Gitu. Jadi kalau punya rumah model kayak gini cukup gampang untuk dijual. Tapi yang saya mau bilang, ngomongnya cukup gampang untuk dijual. Tapi bukan berarti gampang dapat persetujuan KPR-nya. Nah, ini kita masuk ke poin kekurangan dari rumah model tusuk konde atau ngantong ini. Kekurangannya apa sih? Ya, tadi kan saya udah bilang, ini mudah dijual karena banyak yang kepercayaan ini itu. Tapi bukan berarti mudah dapat KPR. Justru malah KPR-nya jadi lebih susah. Kenapa? Karena bentuk tanahnya tidak standar, tidak normal. Beda sama rumah tusuk sate yang udah langsung biasanya otomatis dinilai lebih rendah oleh pihak appraisal. Nah, rumah yang modelnya ngantong seperti ini dinilai normal. Tapi karena bentuknya tanahnya ini nggak normal, maka di kebijakan beberapa bank biasanya menempatkan kondisi-kondisi seperti ini sebagai kondisi khusus. Jadi kalau teman-teman mau membeli rumah model seperti itu, pastikan tidak ada hal-hal yang memberatkan lainnya, karena untuk kondisi khusus tersebut, itu biasanya pejabat pemutus harus naik satu level gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya misalnya bisa diputus oleh saya misalnya. Nah, itu kalau ketemu sama rumah yang modelnya ngantong, karena dia bentuknya itu tidak umum, maka dia harus eskalasi naik satu level. Jadi bukan saya lagi pemutusnya, tapi atasan saya yang harus memutus. Nah, dengan kondisi tersebut, kalau ada faktor-faktor lain yang butuh excuse atau
butuh penyimpangan atau kondisi khusus lainnya yang menyertai, itu makin sulit dapat keputusannya, dapat persetujuannya. Kenapa? Karena makin banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang berbeda, hal-hal yang nggak umum. Ini artinya case-nya makin spesial. Dan ini bukanlah hal yang mudah untuk langsung diberikan persetujuan oleh pihak bank. Nah, kita lanjut untuk poin berikutnya dari kekurangan dari rumah yang kondisinya ngantong atau tusuk konde ini adalah dia di bagian belakang itu harus bagus ventilasi udaranya. Kenapa? Karena kalau ventilasi udara di bagian belakang itu nggak bagus untuk aliran udaranya, itu dia emang kayak nampungin semua udara aja, tapi nggak muter udaranya, nggak tembus ke belakang gitu. Jadi nggak ada sirkulasi yang baik. Nah, kalau nggak disiapin ventilasi yang cukup di bagian belakang rumah ini bisa berpotensi bawa penyakit buat penghuninya. Jadi mesti disiapin ventilasi yang cukup supaya sirkulasi udaranya juga lebih enak. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kelebihan dan kekurangan dari rumah tusuk konde atau ngantong. Semoga teman-teman bisa mendapat manfaat dari informasi yang di-sharingkan, dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain karena informasi ini penting. Dan jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe ya buat teman-teman yang belum subscribe, supaya teman-teman nggak kelewatan informasi penting lainnya dari KPR Academy. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!